Kita melanjutkan. Tadi ini kena spidole. Ini adalah untuk kuat medan jika mediumnya adalah udara. Sedangkan untuk kuat medan jika mediumnya bukan udara, yang dimaksud dengan bukan udara tadi yang saya contohkan. Kalau misalnya ini adalah sebuah RAM pada komputer, mungkin kalau misalnya yang sudah buka-buka komputer tahu mengenai RAM. RAM itu pada komputer adalah peningkat kecepatan kerja untuk komputer. Nah, kemudian saya himpitkan seperti ini. Maka pada bagian antara dua buah keping sejajar itu, mediumnya adalah bukan udara di sini mediumnya, tetapi RAM tadi. Ini ya mediumnya nih, RAM nih. Tuh, mediumnya. Kalau misalnya ini seperti ini, nah mediumnya adalah udara mediumnya. Di antara dua keping ini adalah mediumnya udara. Tetapi kalau misalnya saya letakkan di antara dua keping itu sebuah medium yang lain yang bukan udara, maka ini dinamakan sebagai medium atau disebut pada kapasitor itu dinamakan sebagai dielektriknya pada kapasitor. Maka epsilon ini dinamakan sebagai dielektrik untuk atau medium yang bukan udara. Tadi saya ngomong lebih baik diam ya masalahnya. Jadi yang ada di sini semuanya diam jadinya. Sehingga epsilon ini atau dielektrik ini itu nilainya sama dengan epsilon R dikalikan dengan epsilon 0. Epsilon R dikalikan dengan epsilon 0. Nah, epsilon R ini adalah konstanta dielektrik. Nah, konstanta dielektrik tadi yang ini. Sedangkan epsilonnya saja, ini epsilonnya saja, maka untuk permitivitas yang bukan udara. Sedangkan epsilon R, nah ini adalah konstanta dielektrik. Di itu tidak ya. Di itu. Elektrik itu adalah listrik. Jadi tidak dapat menghantarkan listrik. Keping ini pada medium dua buah keping sejajar, maka tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi listriknya itu tidak lompat dari keping positif ke keping negatif. Tidak lompat muatannya. Yang bergerak hanya garis gaya listriknya saja, atau ada medan listrik di antara keduanya. Nanti kalau misalnya dihubungkan dalam waktu yang lama, maka dapat menyimpan muatan listrik atau nanti disebut sebagai kapasitor atau baterai. Pengertian kapasitor itu nantinya ke arah sana. Nah, epsilonnya saja itu sama dengan epsilon R dikalikan dengan epsilon 0. Ini adalah untuk medium bukan udara. Sedangkan untuk udara adalah epsilon 0. Epsilon R itu adalah konstanta dielektrik. Tadi yang dimaksud dengan konstanta dielektrik ini adalah konstanta untuk medium yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau misalnya kita masukkan di sini nih, nah persamaannya rapat muatan dibagi dengan epsilonnya saja. Medan listrik untuk medium bukan udara itu adalah rapat muatan dibagi dengan epsilonnya saja. Rapat muatan tadi rapat muatan sigma rapat muatan itu adalah Q dibagi dengan A. Sedangkan epsilonnya saja epsilon R dikalikan dengan epsilon
0. Sehingga persamaan kuat medan itu menjadi Q dibagi dengan A per epsilon R dikalikan dengan epsilon 0. Nah, ini turun ke sini jadi bentuk perkalian. Sehingga persamaannya nanti ke sini persamaannya. Maka kuat medan itu untuk mediumnya bukan udara sama dengan muatan dibagi dengan epsilon R kali A dikalikan dengan epsilon 0. Keterangannya epsilon R ini adalah ini epsilon R. Konstanta di elektrik. Jadi tergantung pada mediumnya. Kalau misalnya mediumnya itu adalah buku, kemudian ini buku ini diletakkan seperti ini sebagai penyekat, maka ini adalah medium dielektriknya atau konstanta dielektrik pada benda tersebut. Jadi nilainya tertentu. Tuh, Anggareja, kalau malam jangan main PB atau Fire atau mobil Legend, sehingga kamu ikut pembelajarannya ngantuk pembelajarannya. Oke, sampai sini. Jadi untuk medium udara ini ya persamaannya ya, untuk medium udara. Sedangkan untuk mediumnya adalah bukan udara, maka ini persamaannya. Maka untuk kalau mediumnya adalah udara, maka nilai ini nilainya 8,85 kali 10 ke negatif 12. Pak, kalau misalnya ininya berapa? Nah, tergantung pada soalnya. Ini di soalnya berapa nanti. Kemudian itu dicatat, ditulis, kemudian dikalikan. Kemudian nanti dihitung. Nanti akan ketemu kuat medan listrik pada 2 buah keping sejajar.